Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Hamba Allah muslimin, muslimat, keluarga besar, para pencinta salat subuh berjamaah, mari kita memuji Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha tidak terbatas apapun. Kekuasaannya tidak terbatas, kemurahannya, kasih sayangnya, pemberiannya selalu saja tidak pernah kosong, tidak ada istilah jeda. Selalu saja Allah dapat memberikan kita apa yang Allah mau. Karena itulah kita sama sekali tidak dapat, tidak mampu, dan juga Allah tidak perlu yang kita berikan dari kita untuknya. Karena semua pemberian itu hanya berlaku satu arah, yaitu dari Allah untuk kita, dan dari kita tidak ada apapun yang diterima oleh Allah. Hamba Allah yang mulia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama. Ini pun satu arah, kasih sayang beliau, nasihat beliau, mau'izah beliau, bimbingan beliau juga satu arah, semata-mata dari beliau untuk kita. Tidak ada arahan kita untuk beliau. Hanya dia tidak perlu Nabi, tidak atu Nabi, tapi justru beliaulah yang mengajarkan kita, memberikan kita bimbingan. Karena itu kita berselawat bersalam kepada beliau, keluarga dan ashabnya sekalian. Hamba Allah, keluarga besar jamaah salat subuh, SMS ke 330 lebih sudah pada hari ini, pasca, bukan pasca pun masih dalam sedang pandemi. Al-Khadim yang kami muliakan, kemudian Nuri Syekh-Danyo, Tengku Imam Masjid dan perangkat Lampung, seluruh BKM, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir bersama katanya Uri Syekh katanya. Nah, Pak Haji Marzuki Amin sesepuh juga gure-gure katanya di sini, bahkan hadir dari Nahdlatul Ulama Muhammad Subhan dan seluruh masyarakat warga Gampung Munasah Masjid yang mulia. Di dalam Al-Quranul Karim pada akhir surah Ad-Duha sangat sering kita baca, amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu itu maka sebutkanlah. Muteuh bahasa Aceh, ta muteuh nikmat Allah. Fahaddis, ceritakan. Fahaddis, rasakan gembiranya. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita ini senantiasa kita harus menyebut-nyebutnya. Maknanya banyak sekali. Yang paling utama adalah mensyukurinya, itu juga menyebut-nyebutnya. Makna yang lain menyenanginya, makna yang lain lagi memberitakan kepada orang lain. Kita menyebut-nyebut pemberiannya. Bahasa Aceh deh bila Allah. Kalau kita tidak menyebut-nyebut, jangankan Allah tidak senang, seseorang pun yang memberikan kita sesuatu, hanya tersebut nyan bahwa satu pemberian, orang-orang juga merasa kurang senang. Bahkan ikun dia orang Aceh yang kahek tetapi kejinya hanya deh. Coba kita berikan sesuatu untuk orang, kahek tetapi hanya deh. Suami sudah banyak memberikan kepada istri, lalu istri mengatakan, "Itulah mata mengkawin dengan puwetan." Kalimat itu tidak disenangi oleh seorang suami. Bahkan dalam hadis dikatakan,
Salah satu istri yang buruk, istri yang jelek akhlaknya adalah tidak pernah merasakan apa yang diberikan suami. Yang suami mohon baca kena ju, oh hana aku bi siapa yang anak tu jauh bah panenya. Nah, gaduh pemberian. Maka dengan Allah kita jangan pernah merasakan salung saput dan bahkan mengeluh, ya Allah ya Tuhan, igop le ilung tan. Mengeluh. Maka ini antagonis, berlawanan dengan makna fahadis. Kita pertama dulu merasakan ni'matul ijad, sebagaimana kata Imam As-Sakandari dalam kitab monumentalnya Al-Hikam. Nikmat itu ada dua Allah berikan. Al-awwal ni'matul ijad, nikmat menjadikan kita. Sangat nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Tidur kita tidak sama dengan tidur binatang. Kan nikmat tak banding-banding kerana kiban tempat tanya. Yang tak boleh ke rumah, kiban tempat kubur. Terjadi perbedaan yang sangat kontras. Kiban bajai tanya dengan modis yang bermacam-macam, dengan kain yang berbeda-beda. Tak terlemo sapu atai. Inilah ijad namanya. Kita dipilih oleh Allah merasakan nikmat, dijadikan sebagai manusia. Bahkan Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, apakah itu orang mukmin atau bukan, pokoknya manusia, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Karena itulah tidak seorang pun manusia bersedia untuk menukar posisinya dengan yang bukan manusia, walaupun dirasakan pada orang lain itu, pada makhluk lain itu ada sesuatu yang memudahkan. Watte takalan kuda, tiga hai pelum kuda. Kuda itu horse, dijadikan lambang daripada kekuatan berlari. Maka ada istilah mesin kuda, tulis di gambar kuda, horsepower, kekuatan kuda. Takkan lagi tanya manusia, mangat gede kuda, katagai pelum, tak tawar, okah, kah je ke kuda, hamdan je, oh baik, yang je ke kuda ada tak mana tanya. Walaupun kita mengakui kuda itu kencang berlari. Demikian juga kita melihat monyet mengambil buah-buahan di atas pepohonan, hana payah prehrut. Bahkan menyona bak kaya katanya pula, awal jih ratang katanya. Mangat gedeh buah, ju cucu icok ju, hanai preh tuha, bukai kah je kebu amdan je, baik sih. Kita tidak pernah mau menerima tawaran menggantikan posisi kita dengan selain dari kita sendiri. Hamba Allah jamaah yang mulia, termasuk kita tidak mau menggantikan diri kita sendiri dengan lawan jenis kita. Termasuk itu ta'urinam dalam Al-Quran Allah sebutkan wa askinu hunna min haitsu sakantum. Sering baca lipat KUA, waktu nasihat orang kahwin. Tempatkanlah istrimu itu di mana saja kamu berada. Artinya istri tidak wajib membuat fasilitas rumah. Urinang lima kahwin hana wajib pegak rumah. Karena yang wajib membuat fasilitas tempat tinggal atau domisili kita adalah perintah Allah ke suami, wa askinu hunna min haitsu sakantum. Wahai para lelaki, para suami, tempatkanlah istrimu dimanapun kamu menempatkannya. Artinya istri ikut suami dalam ajaran agama.
takun le tanya ku mangan je korina hana payah begat rumah gupu pray la Allah gupu wajib bak dia ragam yang tayu ganta payah ngerti bukan rona terobah korina dah je taplu tapuliat terobah baiknya yang baik. Maka nikmatul ijad adalah nikmat yang tiada tara dijadikan kita oleh Allah sebagai manusia pada posisi diri kita masing-masing, dengan keadaan kita masing-masing, dengan suku bangsa kita masing-masing, dan kita tidak mau untuk menukarnya. Tanya orang Aceh, walaupun tak ena kelebihan-kelebihan bak pilu Aceh, untuk datukah hadro atau bekli bangsa Aceh atau bekli dalam budaya Aceh, bekli di dalam suku Aceh, kita juga tidak pernah bersedia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan keadaan yang berbeda-beda. Sehingga tugas kita pun, aktivitas kita pun, profesi kita pun memang mesti berbeda-beda. Lihat dalam Al-Quran surah Bani Israel, Allah menyebutkan bahwa manusia itu qul kullu ya'malu ala syakilatih. Hai Muhammad, kata Allah, katakan pada umatmu bahwa kullun, semua orang itu, ya'malu ala syakilatih, mereka berbuat, mereka bekerja, mereka beraktivitas ala syakilatih, sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada petani, ada pedagang, ada pegawai dan sebagainya, itu syakilati. Dan tidak mungkin manusia itu akan memiliki profesi yang sama semuanya, karena manusia itu berinteraksi, saling membutuhkan. Pegawai negeri je kok dada cok gaji tanggai tha meyohana urung mukat gule li nek minah gedrun ipat langli pu dapat ju. Demikian juga profesi yang lain, semua saling membutuhkan. Karena itulah manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan terhadap manusia yang lainnya, yang disebut dengan interaksi sosial. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang terhinggap atau dihinggap atau sengaja minta dihinggap, dari berbagai kemungkaran. Yang dalam hadis itu disebutkan 3 item. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu, mim munkaratil akhlaq, dari kemungkaran aspek akhlak. Kemudian wal a'mal, dari aspek kemungkaran amal. Yang ketiga wal ahwa, dari kemungkaran jiwa, dari kemungkaran ilmu. Ada tiga jenis kemungkaran, 3 klasifikasi kemungkaran yang Nabi sebutkan dalam doa itu. Nabi berdoa, tapi Nabi tidak mengalami kemungkaran itu. Kita bisa bayangkan, Nabi tidak berdosa, Nabi tidak ada mungkar, tapi Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari kemungkaran. Padahal Nabi hanya mungkar, Nabi maksum. Mungkaratul akhlaq, yaitu kemungkaran yang bersifat moralitas. Dalam syarah hadis Nazhatul Muttaqin oleh penulis menyebutkan kal ujubi wal kibri, seperti sifat ujub yang ada pada manusia. Itu kemungkaran akhlak. Ujub, mutu'ah saja, rasa bahwa diri kita lebih dari orang yang lain. Mutu'ah. Orang-orang yang berperilaku mutu'ah, maka Allah tidak menyenanginya, sampai-sampai Nabi minta berlindung supaya jangan seperti itu.
dalam kehidupan masyarakat menyona orang careng sok careng, maka orang itu tidak disukai. Sok careng ya apanya, padahal bit careng ke. Mamanya orang bit careng sok careng menteng hanai galak. Aci bayangkan orang bangai sok careng, kalau behlah. Orang careng hanai galak ada sok careng, pula orang bangai sok careng. Sok kaya hai apanya, padahal bibik yang orang kaya. Dari rumahnya, fasilitasnya, mobilnya, peng, meyuyu, ada aja peng pinah peng menjadi aja, endung le peng. Tapi punya sok kaya, tetap nagala urang, nyandung urang kaya, nagala sok kaya. Bayangkan urang saputan sok kaya, alim, bagus, orang banyak ilmu, alim, menggudang-gudang tabuk kitab, hanam berdepu sok careng hai tungkunya dung urang careng hanai galak legop sok careng. Bayangkan urang kloprip cuma hanai keun sok banget ya hanai keun. Jadi itulah mungkaratul akhlaq. Yang kedua mungkaratul a'mal, kemungkaran dari segi amal, dari segi ibadah. Ibadah positif, tidak ikhlas negatif. Aktivitas kita positif karena kita harus menjadi orang yang energik, baik melempem, baik loyo, bahkan harus semangat becut, bagus semangat. Tapi semangat itu bukan pada kemungkaran. Hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga ahwa, juga kemungkaran seperti kal aqaidil fasidah, seperti orang-orang yang berprinsip dengan akidah-akidah yang rusak. Dan ini menyangkut dengan persepsi tauhid. Sangat penting juga. Ada orang-orang kadang-kadang tidak rusak akhlaknya, bagus. Tidak rusak amalnya, bagus. Tetapi rusak persepsi akidah, itu sudah rusak juga. Atau ada orang sebaliknya, tidak rusak akidahnya, good kayaknya, akidah-akidah ke ahlus sunnah wal jamaah, bagus. Persepsi tauhidnya bagus. Juga kadang-kadang tersandung pada persoalan mungkaratul akhlak, makreh kroh bacu. Tersandung dari segi moral. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi tiga unsur kemungkaran ini selalu saja terhinggap pada semua orang. Tinggal perbedaannya adalah dominasi, pula punin yang na tetap na, atau intensitas, pu sering pu jarang. Tiga kemungkaran itu terhinggap pada manusia, bahkan tidak ada satupun unsur pengecualian selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak pernah selesai pekerjaan adalah memperbaiki diri sendiri. Nyahara pernah selesai. Ikun anak sekolah never ending, tidak pernah berakhir. Tapi punya pegak rumah berakhir. Kabre dah lagi nale tukang ke rumah. Kabe, aku dah pegak le kabe, dumpu kabe, dah selesai. Finish. Demikian juga hal-hal yang lain, tapi yang tidak pernah selesai adalah pekerjaan memperbaiki diri sendiri, itu tidak pernah selesai. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dari salah satu doa yang diucapkan, yaitu seperti doa yang sering kita baca, a'inni ala zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk terus menerus memperbagus ibadah, memperbagus kualitas. Katakanlah sudah bagus ibadah kita dengan Allah, bukankah masih ada dimensi sosial yang sangat banyak? Hamadai tanya otak pelika ijaridah mentang lang masjid, sedangkan di luar masjid kita menjadi penyakit misalnya. Hamadai mentang lagi tanya otak mat Quran,
Sementara di luar masjid kita dianggap orang yang mengganggu orang lain. Hanu madalang masjid atas beh, sementara di luar tak menak. Jadi masih banyak sisi kita yang kurang. Hanya saja porsi kita manusia adalah menggunakan sebanyak-banyak waktu untuk menyibukkan diri dengan perbaikan internal, perbaikan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang pelan-pelan menjadi orang yang baik karena menyibukkan diri dengan perbaikan internal. Hamba Allah yang mulia, yang kedua dari nikmat tadi yaitu nikmatul imdad. Nikmat imdad. Tadi kan ijad, nikmat kita dipilih dijadikan manusia. Sekarang imdad, terus menerus merasakan nikmat sebagai manusia. Hana temporal, hana batas, hana mutidra manusia yang tak dengar wateka sekian tahun kahana lejek ke manusia. Kau berubah tengok kepada benda yang lain. Tidak ada. Terus menjadi manusia kita. Selamanya kita memegang pakai tangan. Hana tiba-tiba berubah, hana li pakai kaki, kau pakai kaki. Hana tak dengar dialog orang. Hai barawat ni JB yang jarawa ke. Pakainya kangen kaki. Hana pegahnya ke terjadi perubahan fungsi. Hana selamanya tangan ini untuk memegang. Tidak menjadi kaki. Beda dengan orang-orang cacat. Demikian juga berjalan. Selamanya kita manusia berjalan terus ke depan. Hana suatu saat terjadi perubahan. Hai pakan kamu atret dronenya kemudian acara jaka. Rupanya terjadi perubahan. Han, tapi jaknya tetap jauh ke. Hana jak samping tu lagi biang, samping ya saya. Hana, inilah imdad terus menerus. Selamanya bicara pakai mulut, lidah, selamanya melihat pakai mata, selamanya mendengar pakai telinga. Ini namanya imdad. Artinya nikmat yang kita rasakan itu lestari dan melekat terus menerus. Dan kita tidak terjadi perubahan pada fungsi anggota kita. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Terakhir, dalam rangka menyebut-nyebut nikmat Allah yang kita sebutkan di awal tadi, maka menggunakan seluruh apa yang Allah berikan. Hari ini badan kita sehat. Sehat di dalam ibadat. Digeuli malaikat, timtuahnya sehat. Naim masjid, puas kita, puas dengan malaikat, ke ngurung, kan karena sorting, mah muda, awak SMS, kan, tapi bak malaikat, baik sampai ke kele malaikat, yang ke timtuahnya sehat, masjid hendak berempat, tapi ni bak kedai kopi, tawawai naji baik sampai ke kenyali malaikat. Menyebab baca Quran simtuahnya sehat mata bila Allah, tapi baca Quran baca. Jadi budi tanya lima malaikat bawa tanya tak pakai mata baca Quran. Baik sampai ke mereka, tapi baca Quran tapi naji baca Quran hana. Nah, inilah maknanya kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Fahadis, beduh nikmat Allah. Karena itu maka yang memberikan itu pasti merasa senang ketika kita gunakan pada apa yang disenangi oleh si pemberi. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita juga senang ketika kita melihat pemberian kita digunakan pada apa yang kita senangi. Tabuh contoh baik kosong. Kita berikan hadiah baju untuk seseorang. Bantakalon semtuahnya, umai. Tejak masjid yang baju lunjuk orangnya senang tu dipakai baju tanya beri hadiah untuk dia salat, untuk dia pakailah terserah. Tapi bantai hadiah katanya pas tajak rumah je tengah hilap Honda. Nya ke baju katanya beri hilap. Ya, apa lawan baju gak tak boleh obat tu. Kok itu hilap-hilap ke depot Honda. Kita akan merasa kecewa. Oh, laganya hadiah beli ya. Maka itulah sinkronisasi dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kamu mensyukuri nikmatku saya tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu ingkar
maka azabku sangat pedih. Si anak kecil yang kita taruh nasi di dalam piringnya, kita lihat dia makan dengan lahap, maka orang tua sangat menyenanginya. Bahkan dipersilakan si anak, ditawarkan lagi, tambah nasi, ayo tambah lagi, tambah lembu, galak ke, mama tak boleh puak ke noi, puak ke deh, lalai hidung katnya. Kenapa tapi habis beh. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang beh nikmat Allah. Sekiranya kita bertanya kepada Allah, ya Allah, tambah nikmat kelun. Puat tambah yang kana ka habis ka beh. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang beh nikmat itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas banyaknya kekurangan, ketidakteraturan, kami mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Karena itu NU dah kenyang. Wassalamualaikum warahmatullahi